Teman-teman mau mulai konten bingung dari mana? Teman-teman mau mulai bisnis bingung dari mana? Teman-teman mau mulai konten tapi takut kelihatan jelek. Teman-teman mau mulai bisnis tapi takut flop atau bahkan takut gagal. Teman-teman mau mulai freelance tapi takut gak laku. Teman-teman ingin memulai sesuatu dan banyak muncul hal-hal negatif di kepala tentang worst case skenario atas apapun itu. Percayalah teman-teman, di dunia ini itu nggak ada yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanyalah ilusi, hanyalah omong kosong yang tidak mungkin bisa tercapai. Di sini, saya, Robi Abdullah, sebagai CEO dari perusahaan Rugitali.ai, perusahaan yang sudah running beberapa tahun ini, akan jelasin ke teman-teman gimana sih cara kita memulai sesuatu dan berusaha konsisten di dalamnya, dan bisa menjadikan hal itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Entah itu konten, bisnis, atau apapun itu. Kita mulai dari sesi yang pertama. Untuk memulai sesuatu tidak perlu adanya kesempurnaan. Ketika teman-teman memulai konten, teman-teman bisa mulai dari HP. Teman-teman bisa mulai dari pencahayaan yang paling murah, yaitu matahari. Nggak perlu harus pakai pencahayaan yang mahal. Nggak perlu harus pakai pencahayaan yang lengkap, setup lighting, setup studio yang bagus. Bahkan, kalau teman-teman lihat, aslinya studioku ini sangat rapi. So, mungkin itu nanti bisa dipoles pakai editing dan bahkan bisa diperlakukan dengan baik. Kalau memang viewernya sedikit, ya nggak apa-apa, mulai aja kayak gitu. Aku aja view YouTube-ku aja masih kecil karena memang aku peruntukkan video YouTube-ku ini untuk ekosistem bisnisku, untuk kebutuhan marketing dan seterusnya. Kalau teman-teman mulai untuk membuat sebuah produk, membuat sebuah bisnis, percayalah itu nggak akan sempurna di one shot. Pasti itu akan terasa jelek, terasa usang, banyak feedback yang bisa masuk dari situ, kayak mungkin produknya nggak gampang dipakai, produknya susah untuk digunakan, bisnisnya mungkin masih banyak ya kurang di situ, bahkan customer kerasa gak puas dengan atas servis kita atau apapun itu. Tapi dari situlah tempat di mana teman-teman belajar. Percayalah teman-teman, perusahaan besar sekalipun, itu nggak ada yang namanya di hari pertama langsung semuanya rapi. Pasti proses ada yang namanya iterasi. Kecuali memang perusahaan itu sudah dibentuk oleh satu buah tim dan biasanya itu anak perusahaan dari satu buah perusahaan yang sudah firm. That's another story. Tapi itu pun pasti nggak mungkin sempurna in the first day. Pasti banyak iterasi dan banyak pembelajaran yang terjadi. Jadi teman-teman nggak boleh pesimis, nggak boleh overthinking. Mulai aja dulu. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman pelajari apa sih kelebihan teman-teman, apa sih kekurangan dari teman-teman. Untuk memulai sesuatu itu biar bisa jadi lebih baik lagi. Dan sesuaikan kondisinya. Ini nyambung ke topik berikutnya, yaitu selalu fast iteration, fast deploy, fast publish, and fast evaluation. Penting sekali untuk kita dalam tiap minggu, tiap hari, memikirkan apa sih kira-kira yang kurang dari produk kita. Apa yang bisa kita improve dari apa yang kita lakukan. Apakah pekerjaan saya bisa jadi lebih ringan supaya saya bisa fokus ke opportunity-opportunity yang lebih besar? Apakah tanggung jawab saya ini bisa diautomasikan, bisa didelegasikan? Apakah operasional saya sudah rapi? Selalu tanyakan hal-hal yang nge-challenge pikiran kita untuk berpikir apa yang kita lakukan ini masih kurang. Gunakan pikiran pesimis teman-teman atau insecure-nya teman-teman untuk improvement, bukan untuk berhenti. Dan ketika melakukan evaluasi, jangan langsung menulis 100 sudut evaluasi, tapi lakukan 5 sampai 10 evaluasi tiap minggu atau satu evaluasi tiap hari. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Contoh, konten. Mungkin pertama teman-teman nggak pakai editing, cuma nyalain kamera, take sudah. Kedua, sudah pakai editing, tapi dikakak-kakak. Ketiga, mungkin teman-teman beli pencahayaan, beli green screen, kemudian melakukan editing yang lebih firm lagi. Keempat, mungkin menggunakan tampilan teks, kemudian ada proses pergantian switching gambar, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi ruang improvement yang bisa dilakukan dari sisi konten, dari sisi kamera, dan seterusnya. Kalau dari sisi produk, kita bisa ambil dari customer feedback. Kita dapat feedback, "Mas, ini kenapa kok produknya lambat?" Oke, kita cek, kemudian kita perbaiki supaya bisa jadi lebih cepat. "Mas, ini kenapa ya kok error terus?" Maka kita perbaiki. Dari sisi SOP, kita engineering-nya kayak gimana, SOP production-nya kayak gimana, dan SOP supaya ketika kita ngedeliver sesuatu, itu error rate-nya tuh semakin rendah. Ada matriks-matriks yang bisa kita hitung. Kalau kita bicara soal bisnis, pasti nggak akan sempurna di hari pertama. Pasti akan ada proses iterasi, dan namanya bisnis pasti ada naik, ada turun.
Ketika naik, teman-teman bisa berbahagia dan ketika turun, itu adalah tempat untuk belajar. Dan serius teman-teman, fast iteration, fast evaluation, dan selalu mempertanyakan diri kita, selalu mempertanyakan organisasi kita. Bahkan kalau teman-teman sudah punya tim, teman-teman harus train tim teman-teman untuk melakukan hal yang sama supaya rate evaluation-nya itu semakin tinggi. Dengan rate evaluation yang semakin tinggi, teman-teman itu atau perusahaan teman-teman akan berubah lebih cepat dan lebih cepat dan lebih cepat. Karena teman-teman nggak akan tahu apa yang terjadi di lapangan kecuali teman-teman sudah nyemplung di dalamnya. Jadi teman-teman bisa terus perbaiki sesuai dengan kondisi yang ada. View sedikit, mungkin kontennya kurang bagus, mungkin perlu memasukkan book atau sesuatu yang bisa menaikkan algoritma, seperti memasukkan feed foto-foto orang-orang terkenal, membahas sesuatu yang terkenal, atau membahas sesuatu yang lagi ramai dibahas. So, jadi dibuat santai aja. Berarti buat teman-teman tips untuk mau mulai konten, sebetulnya pencahayaan itu jauh lebih penting daripada kamera. Teman-teman punya HP Android dengan kamera yang sudah cukup bagus, pencahayaan mungkin 700-an ribu sudah oke. Bahkan di awal-awal pengonten aku cuma pakai matahari. Jadi teman-teman harus selalu catat dan selalu melakukan evaluasi di tiap minggunya. Lanjut, kita akan bahas soal satu buah cerita terkait sebuah perusahaan yang sangat besar yang bakal foundernya atau mantan CEO-nya adalah salah satu orang paling kaya di dunia, yaitu Amazon. Let's say kita bicara soal Amazon. Amazon dulu punya banyak sekali mereka prototype produk. Teman-teman mungkin tahu soal Amazon ngembangin Android. Teman-teman tahu mungkin Amazon ngembangin satu buah teknologi. Ngembangin teknologi A, B, C, D. Dari 10 produk itu, yang works mungkin cuma beberapa aja. Salah satu yang works di antara semua iteration yang dicoba oleh Amazon adalah AWS. AWS menyumbang revenue yang cukup besar buat Amazon itu sendiri. Dan Jeff Bezos sendiri bilang, salah satu kultur yang ada di perusahaannya adalah selalu mencoba, selalu iteratif, dan selalu eksperimen. Bahkan di perusahaanku sendiri, aku menerapkan bahwa tiap minggu minimal ada 10 improvement yang terjadi. Dan itu aku bagi ke beberapa PIC. Karena kalau aku sendiri yang ngelakuin cukup berat. Jadi aku bagi ke beberapa PIC dan bahkan ke depannya akan aku naikkan rate untuk perbaikan dan risetnya. Supaya perusahaan kita bisa terus berkembang, supaya perusahaan kita terus bisa menjadi lebih baik, dan supaya perusahaan kita bisa shaping to be better and better faster. Jika Amazon aja tidak takut untuk bereksperimen, untuk terus mencoba hal baru, bahkan sampai kehilangan ratusan juta dolar atas eksperimen-eksperimennya, bagaimana dengan kita? Tentu, teman-teman nggak perlu investasi sebesar itu. Teman-teman bisa manage sesuai dengan kapasitasnya teman-teman. Kalau kapasitasnya teman-teman bereksperimentasi di 100.000, it's okay, do it. Aku pun pernah melakukan hal itu. Aku pernah ada di level itu. Eksperimentasiku, eksperimen rate-ku itu cuma 100.000 per bulan. Sekarang mungkin sudah alhamdulillah lebih besar dari itu. Do it. Selalu lakukan eksperimentasi, lakukan hal yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Teman-teman tahu nggak, Huawei 20% dari keuntungannya itu dipakai untuk apa? R&D, Research and Development, digunakan untuk mereka memperbaiki mereka punya produk, digunakan untuk mereka saling beriterasi, dan kita lihat sendiri bahwa Huawei emang bukan produk yang sempurna, tapi perkembangan produk Huawei sangat cepat. Ketika awal-awal Huawei keluar, bahkan Huawei Cloud pernah keluar, saya pernah tes karena memang saya pernah berurusan sama Huawei Cloud. Saya sendiri tidak merasa it's the best cloud platform, but today it's getting better and better. Jadi buat teman-teman, terus berusaha dan terus iterasi. Nggak ada yang sempurna, teman-teman. Kesempurnaan itu hanya ilusi. Dunia ini tuh nggak sempurna. Emang kalau kita berpikir customer, user, itu selalu mengharapkan kesempurnaan di kita. Tapi sebetulnya kalau buat aku, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan terus evaluasi, terus perbaiki diri teman-teman, dan terus berusaha ngasih yang terbaik. Ini mungkin tips terakhir ya. Semua perbaikan itu harus bisa dikuantifikasi, bisa diangkakan. Jadi matriksnya itu bisa terlihat perkembangannya. Kalau YouTube, ya tentu views, subscriber, dan seterusnya. Kalau kita bicara soal bisnis, ada revenue, ada profit, ada leads generated, ada matrix-matrix yang lainnya, dan ada masih banyak lagi matrix-matrix mungkin bahkan di dalam produk sekalipun. Kalau kita bicara soal AI, ada online matrix, ada offline matrix, dan seterusnya. Jadi semua matrix-matrix ini harus bisa
diangkakan. Bahkan efisiensi, ketika kita melakukan efisiensi dengan membuat AI agent untuk mengefisiensikan operasional kita mengkuantifikasikannya dengan jam. Kira-kira berapa jam aku harus bekerja atau mengerjakan suatu hal. Bisa nggak sih aku turunin dari 20 jam per minggu jadi cuma 10 jam per minggu untuk mengerjakan hal itu atau bahkan cuma 1 jam per minggu. Dan dari situ kita sudah menghemat puluhan bahkan hingga ratusan jam per bulannya. Ya kali kita jualan AI tapi kita nggak implement AI di perusahaan kita. Jadi mungkin itu teman-teman. Buat teman-teman lebih suka cara aku ngomongnya gimana yang tanpa skrip kayak gini atau yang kayak gimana. So, it's up to you lah. Tapi mungkin ke depan aku tuh udah bakal bikin video yang pakai skrip dan karena aku nggak bisa juga sama ngomong kayak gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.